Oke, kita ingat kembali cara menentukan daerah penyelesaian. Kemarin kalau kita, nah ini ada Sari baru masuk nih. Nasi kuning dan manok di atas telu. Kalau kita punya 2x plus 3y kemarin sama dengan lebih dari sama dengan 12. Kenapa nih Siti Mahrita keluar masuk? 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12, maka di sini cara untuk mendapatkan daerah penyelesaian itu tinggal kita cari titik potongnya dulu ya. Titik potong sumbu x-nya dulu. Cari titik potong sumbu x, maka di sini otomatis nilai y itu pasti sama dengan 0. Maka di sini untuk mendapatkan nilai x-nya itu berarti tinggal dibagi aja. 12 dibagi dengan 2. 6. Iya, 6. Kemudian yang kedua cari titik potong sumbu y. Maka x-nya sama dengan 0. Berarti y-nya berapa dong? Berarti 12-nya yang dibagi dengan 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Nah sekarang ini kan nanti akan menghasilkan satu buah grafik ya. Satu buah grafik. Nah ini ada Rifan baru masuk juga. Nih. Ini ada angka 6 sama 4 ya. X-nya kan 6. 6-nya itu anggap aja di sini. 4 itu anggap aja di sini. Jadi angka-angka yang lain itu tidak usah dituliskan. Cukup fokus sama angka yang ada di sini ya. Sekarang kalau sudah seperti ini, angka 6 sama 4 ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah garisnya ini itu adalah garis yang terang. Kenapa terang? Karena di sini dia menggunakan ada tanda sama dengan. Nah ada Endang baru masuk juga. Kita hubungkan dengan garis yang terang karena di sini tanda penghubungnya menggunakan tanda sama dengan. Maka ini kita tuliskan seperti ini. Nah, dah. Ini grafiknya dapat. Kemudian kita sekarang arsir daerahnya karena di sini kan arsirannya ada 2 bagian, bisa di sini, bisa di atas sini. Nah, manakah yang kita arsir? Nah, yang kita arsir itu adalah sesuai dengan ini ya. Ujung tanda penghubung ini. Tanda penghubungnya kan ini dia pakai tanda lebih dari sama dengan ya. Itu seolah-olah kayak anak panah yang menunjukkan arah kanan. Berarti daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan seperti ini. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kalau misalnya di sini saya buat lagi ada grafik yang lain. Misal ada X dikurang 3Y itu kurang dari sama dengan jangan X kurang 3. Ya. Ya benar aja. X kurang 3Y sama dengan seperti ini 12 juga deh. 12 juga. Maka sama untuk menentukan titik potongnya di sini. Titik potong sumbu X pasti otomatis Y sama dengan 0. Maka X-nya berapa? X-nya ini 12-nya kita bagi dengan koefisien X yang di sini. Ini kalau nggak ada angkanya 1 ya. Nah, berarti 12 bagi 1 tetap 12. Kemudian di sini titik potong sumbu Y. Berarti X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan berapa ya? Jadi kita bagi dengan yang di sini. 12 bagi min 3 berapa? 4. 4 atau negatif 4? Ya, dibagi negatif loh.
12 dibagi negatif 3. Negatif 4. Sip. Oke, kalau sudah seperti ini, langkahnya sama seperti yang tadi. Kita gambarkan aja dulu. Seperti ini. Ini hati-hati menggunakan sumbu yang digunakan di sini ya. Ini kan 12 sama minus 4. Y yang digunakan itu negatif. Berarti kita pakai yang Y yang di bawah. Berarti ini kita perpanjang di bawah aja. X-nya 12 di sana ya. Nah, ini X. Ini nilai Y. Nah, ini berarti Y-nya min 4. Anggap aja 12 kita taruh di sini. Min 4 berarti di bawah ya. Nah, kalau udah gini kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, garisnya kan putus-putus atau terang itu tergantung yang ini lagi. Ada tanda sama dengan, oh berarti pakai garis terang. Oh, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita lihat kurang dari. Nah, kurang dari itu kan seperti tanda anak panah yang menunjukkan arah kiri ya. Maka oh daerah penyelesaiannya berarti di kiri. Nah, ini kalau dia ada masing-masing dia ya, masing-masing grafiknya seperti ini. Bagaimana jika ada soal yang menggabungkan soal ini secara sekaligus kemudian diminta untuk mencari daerah penyelesaiannya. Jadi satu soal itu ada dua pertidaksamaan langsung sekaligus. Maka seperti apakah bentuk grafiknya atau daerah penyelesaiannya? Ini saya perkecil. Misal soalnya gini. Tentukan daerah penyelesaian dari misalnya di sini ada 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Terus di sini ada x min 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini kan dia sekaligus ya, dua langsung sekaligus. Maka ini langkah penyelesaiannya sama saja. Ini pasti akan kita cari masing-masing seperti ini. Setelah itu, grafik ini nanti tidak kita tuliskan secara terpisah, tapi digabung. Nah, kalau digabung gimana? Nah, proses perhitungan tidak saya tuliskan lagi ya. Perhitungannya sama seperti ini, cuma saya gambarkan grafiknya secara langsung. Ini secara langsung seperti ini. Kita bikin satu buah grafik besar seperti ini, karena ini kita menggabungkan dua buah grafik. Yang pertama ini X, ini Y. Tadi yang merah kan gini. Nah, ini 6 ya tadi ya. Ini 4 positif. Arsirannya ke kanan. Masih raya nih kau, versi raya beragama Kristen. Arsirannya di kanan. Kemudian yang kedua itu dia grafiknya tadi kan 12 sama min 4. Ke sini ya. Nah, anggap aja sini tadi 12, sini minus 4. Arsirannya ke kiri. Ini buat pantu para ini ke sini. Seperti ini, arsirannya ke kiri. Kalau sudah seperti ini sekarang, kan ini kan daerahnya itu terbagi menjadi terbagi menjadi 4 bagian ya di sini ya. Daerahnya itu menjadi 4. Sekarang saya tandai deh. Di sini anggap aja daerah 1. Kelihatan nggak itu? Bentar. Pakai tinta yang lebih terang. Nah, anggap aja ini daerah 1. Ini daerah 2. Ini daerah 3. Ini daerah 4. Nah, pertanyaannya sekarang manakah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini kalau kedua-duanya langsung secara sekaligus? Ketika dia grafiknya terbagi menjadi 4 bagian seperti ini. Apakah daerah 1, daerah 2, daerah 3, atau daerah 4? Daerah 2. Daerah 2. Betul sekali, daerah 2.
Kenapa daerah 2? Sampaikan alasannya, Rifan. Kenapa daerah 2 yang menjadi daerah penyelesaiannya? Karena Alasannya kenapa? Sampaikan aja alasannya. Kalau menurut Rifan, kenapa di situ jawabannya? ya boleh. Rifan tadi mendeteksinya gimana? Itu oleh Pak. Deteksinya tuh oleh 2 arsirnya tuh kena di satu bagian. Oh ya, betul sekali. Betul sekali, memang begitu caranya, Rifan. Jadi di sini kita menentukan daerah penyelesaiannya itu berdasarkan daerah arsirannya memang. Jadi setelah kita melihat di sini daerah arsirannya itu kan terbagi menjadi 4, kita memilih yang mana yang daerah arsirannya itu sampai 2 kali. Jadi itu daerah yang bisa dikatakan sama-sama diarsir oleh kedua grafik ini di daerah situ. Maka jawabannya memang benar di daerah 2. Nah, kalau daerah 3 ini cuma untuk yang merah, tapi nggak ada yang biru. Nah, kalau yang 1 ini cuma ada yang biru, nggak ada yang merah. Kalau yang 4 malah dia tidak diarsir sama sekali. Maka kita memilih daerah penyelesaian yang diarsir oleh kedua-duanya. Makanya di sini untuk memudahkan, sebaiknya kalian menggunakan tinta yang berbeda ya. Kalau misalnya satu tinta itu akan membingungkan nanti. Apalagi kalau pulpennya tintanya hitam semua. Udah bentuk garis utamanya sumbunya hitam, terus grafiknya hitam, yang diarsir hitam, nanti bingung sendiri nanti melihat gambarnya. Jadi sebaiknya itu menggunakan, setidaknya kalian punya 3 tinta yang berbeda. Boleh satunya pensil, satunya pulpen, satunya pensil warna, kayak gitu. Supaya kalian bisa tahu mana daerah penyelesaian yang benar. Oke, dari situ sekarang kita coba untuk menjawab soal yang ini. Mana ya? Ini ada soal yang menentukan daerah penyelesaian. Kalian kemarin ada yang sudah ngambil buku belum? Rasanya Siti Marita kemarin sudah deh kayaknya. Oke, ini dia. Nah, uji kompetensi 1. Di sini tapi dia masih merupakan satu garis. Coba perhatikan gambarnya. Nomor 1, yang ditanyakan adalah grafik dari 3x. Nih, 3x kurang 2y, kurang dari sama dengan negatif 6. Nah, daerah penyelesaiannya itu yang mana ya? Di sini kan ada beberapa daerah yang arsir nih. Coba. Manakah daerah arsiran yang benar? Ketika soalnya di situ adalah 3x dikurang 2y kurang dari sama dengan minus 6. Coba dijawab sekarang. C, Pak. Yang C, oke, sip. Katanya jawabannya yang C. Titik potong sumbu X-nya berapa? Ingat caranya tadi, cari titik potong sumbu X, cari titik potong sumbu Y, kemudian kita arsir. Hati-hati, jangan ditebak. Cari dulu titik potong sumbu. Titik potong sumbu X. Nah, titik potong sumbu X-nya itu apa? Berarti kan di sini kalau cari titik potong sumbu X, pasti Y-nya itu kita anggap 0 ya. Kalau Y-nya 0, kan tadi persamaannya berbentuk 3X kurang 2Y kurang dari sama dengan minus 6. Coba diganti Y-nya jadi 0. Berarti kan ini kan negatif 6-nya kita bagi dengan 3. Negatif 6 bagi 3. Berarti jadinya X-nya itu sama dengan negatif 6 bagi 3. Negatif 2. Kemudian, untuk mencari titik potong sumbu Y-nya, titik potong sumbu Y. Maka di situ X-nya sama dengan 0.
Kalau begitu Y-nya sama dengan min 6 dibagi dengan min 2. Min 6-nya dibagi dengan min 2. Berapa itu min 6 bagi min 2? Positif 3. 3. Nah, di situ. Dari situ kita bisa melihat, oh berarti X-nya itu nanti motongnya di min 2, Y-nya itu min 3. Berarti jawaban yang C itu udah pasti salah ya. Karena dia memotong X-nya itu min 2, sedangkan Y-nya itu min 3. Nah, sedangkan di sini kan dia X-nya min 2, Y-nya min 3. Y-nya positif Berarti 3. B lah, Pak. Jawaban yang B. Oke. Ada kemungkinan di B ya. Ada kemungkinan di B. Benar, di situ grafiknya B. Tapi di situ yang memotong di X-2 dan Y3 itu bukan cuma yang B. Tapi di A juga. Yang membedakan antara A dan B itu kan daerah arsirannya ya. Daerah arsirannya. Tadi soalnya itu dia menggunakan tanda kurang dari. Nah, ini kan tadi soalnya 3X min 2Y kurang dari sama dengan minus 6. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, titik potongnya masing-masing, min 2 dan 3, oke. Terus tadi kita tinggal melihat yang ini ya, untuk menentukan, oh itu daerah arsirannya di kiri atau di kanan. Karena kurang dari sama Di dengan kiri. di kiri. Maka jawaban yang B itulah yang benar. Nah, begitu caranya menentukan daerah arsirannya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini, nomor 1? Ada tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini kebalikan dari nomor 1. Kalau nomor 1 tadi kita diminta untuk mencari daerah penyelesaiannya, nomor 2 ini kita diminta untuk menentukan bagaimana bentuk pertidaksamaannya berdasarkan dari grafik ini. Kemarin sudah kita bahas juga ya di pertemuan yang sebelumnya, bagaimana cara menentukan daerah menentukan pertidaksamaannya ketika grafiknya sudah diketahui. Oke, siapa yang bisa nomor 2? Yang masih ingat nggak caranya gimana kemarin? Ingat bahwa yang berada di sumbu Y itu adalah koefisien X. Yang berada di sumbu X itu adalah koefisien Y. Gitu kemarin caranya. Kemudian kita tinggal melihat di situ daerah penyelesaiannya ada di kiri atau di kanan. Ya, silahkan yang ini. Kalau di situ min 2 itu merupakan koefisien X, berarti kita tuliskan min 2 tempelin X di belakangnya ya. Kemudian 6 itu koefisien Y. Karena dia positif, berarti di situ kita tambah 6, tinggal tempelin huruf Y. Kemudian di sini kan nanti dia dihubungkan oleh tanda kurang dari atau lebih dari ya. Nah, kita melihat dulu daerah penyelesaiannya di sini. Daerah penyelesaiannya ada di kanan. Ini daerah penyelesaiannya ada di kanan. Tapi koefisien X-nya itu negatif. Kalau koefisien X-nya itu negatif, seperti ini negatif 2 seperti ini, maka dia akan terjadi pembalikan tanda. Yang harusnya dia ini di sebelah kanan itu kan harusnya kan berarti dia pakai tanda lebih dari sama dengan gitu ya. Harusnya gitu. Karena dia sebelah kanan.
Tapi karena koefisien X-nya negatif, maka dia akan berbalik arah. Jadi yang kita gunakan di sini nanti itu adalah kurang dari. Kurang dari sama dengan berapa? Hasil perkalian dari min 2 dan 6. Berapa? Hasil perkalian dari min 2 dan 6. Negatif 2, 12. Nah, ini kan bentuknya kurang rapi ya, karena di sini dia kan di depannya itu min 2x gitu. Sedangkan di pilihan jawaban kan nggak ada nih. Nah, di pilihan jawaban itu tidak ada seperti ini. Kita coba untuk sederhanakan bentuk ini karena kita lihat angkanya ada 2, 6, dan 12. Kalau menyederhanakan itu kita bagi dengan bilangan yang sama. Sekarang bilangan yang sama itu berapa? Kalau ada angka 2, ada 6, sama 12. Kira-kira bisa sama-sama dibagi berapa? 2, 6, dan 12. Bisa sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2, Pak. Betul, dibagi 2. Maka ini kita semuanya kita bagi 2 angkanya. Nah, sekarang kita bagi 2 angkanya. Kalau kita bagi 2 semua angkanya, berarti di sini kan kita bisa tulis ulang, min 2x bagi 2 berarti min x gitu jadinya ya. Kemudian 6 dibagi 2, positif 3y. Kemudian kurang dari sama dengan min 12 bagi 2, berarti min 6. Kita lihat di pilihan jawaban, ada nggak nih jawaban yang kayak gini? Ada nggak? Ada ya jawabannya yang D ya. Oh, ini tadi saya kurang memperhatikan. Ini tadi garisnya putus-putus ternyata ya di daerah penyelesaiannya ini ya. Kalau dia putus-putus berarti tanda sama dengan yang ini kita buang. Nah, yang sama dengan ini kita buang. Nah, kenapa dibuang? Karena di situ garisnya putus-putus. Jadi dia pakai kurang dari biasa aja, nggak pakai tanda sama dengan. Di pilihan jawabannya juga nggak ada yang pakai sama dengan. Jadi jawabannya yang D. Kalau ada yang dibingungkan disampaikan dulu. Biar clear nanti waktu ulangan kalian nggak ragu lagi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke nomor 3. Silahkan tapi ini di copy ya, jangan lupa di screenshot Kak, atau di copy silahkan. Gimana gampangnya kalian belajar. Kalau yang ada bukunya ya tinggal dibikin catatan-catatan kecil untuk membantu belajar nanti. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini kalian off kamera, saya nggak tahu aktivitas kalian ini. Coba on kamera dulu, semuanya on kamera. Nah, gitu dong. Saya nggak pakai kerudung, Pak. Dipakai dong, kan kita lagi sekolah. Safety ya? Mana orangnya? Nah, Sari Wahyuni, Endang Pranata. Nah, gitu dong. Sari ada orangnya nggak nih? Nah, gitu. Iya, Pak. Oke. Nggak apa-apa ya, suasana di rumah kalian misalnya lagi banyak adiknya, lagi ngapain nggak apa-apa. Yang penting saya bisa melihat aktivitas kalian. Takutnya nanti ada yang tidur, saya nggak tahu. Oke, yang ini nomor 1 dan 2, apakah ada pertanyaan atau tidak?
Kalau ada silahkan disampaikan. Kalau tidak, saya lanjutkan ke nomor 3. Bagaimana? Tidak ada? Nggak ada. Baik. Saya lanjutkan ke nomor 3. Oke. Nomor 3 ini yang diminta adalah daerah penyelesaian ya. Daerah penyelesaian dari ini ada 2 kan, ada X kurang 3Y lebih dari minus 3 sama X lebih dari sama dengan 0. Ini kan ada 2 nih berarti. Berarti kita akan gambarkan nanti dia masing-masing. Cari titik potongnya berapa, tapi kalau yang di sini simpel, cuma X lebih dari sama dengan 0 aja. Yang perlu diingat begini, kalau X lebih dari sama dengan 0, itu artinya dia sama aja dengan sumbu Y ya. Nggak usah digambar grafiknya, karena dia adalah sumbu Y. Nah, yang kita perlu gambar ini adalah yang di atasnya. Kita cari titik potong sumbu X sama sumbu Y-nya. Ini titik potong sumbu X-nya dulu deh. Kalau titik potong sumbu X-nya itu berarti Y-nya kita anggap 0. Kalau Y-nya langsung kita anggap 0, maka X-nya berapa? Di sini aja deh. Kalau perlu masih saya tuliskan secara rinci, saya tuliskan secara rinci dulu. Yang pertama kan tadi cari titik potong sumbu X. Maka di sini Y-nya otomatis pasti 0. Nah, Y-nya otomatis sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Langsung dibagi aja. Nggak ada bilangan yang dibaginya ya. Berarti di situ langsung angka itu aja sendiri. Minus 3. Kemudian cari titik potong sumbu Y. Maka di sini dia X-nya otomatis sama dengan 0. Ini otomatis. Bima supaya view-nya lebih luas, sebaiknya HP-nya dimiringin. Bisa nggak dimiringin? Supaya nggak kecil tampilannya. Karena kalau dia tegak gitu, dia share screen-nya jadi kecil. Coba ditegakin gitu. Dimiringin HP-nya. Nah, seperti itu. Supaya lebih nyaman. Lebih luas jadinya. Endang, silahkan. HP-nya dimiringin juga. Supaya lebih luas. Nah, itu kan nyaman. Oke, titik potong sumbu Y-nya tadi itu adalah X-nya pasti sama dengan 0 ya. Berarti ya, untuk Y itu berarti apa? Y-nya itu berarti min 3 dibagi dengan min 3. Min 3 bagi min 3 berapa yuk? Min 3 bagi min 3? 1, betul. Positif 1. Positif 1. Oke, berarti di sini nanti X-nya itu minus 3, Y-nya itu nanti 1. Oke, ini grafiknya dia kayaknya sama aja, dia titik potongnya semuanya sama. Nah, tapi yang pasti di sini kita gambarin daerah penyelesaiannya dalam satu grafik. Ini grafiknya udah bener aja. Semuanya grafiknya benar, tapi yang membedakan itu adalah daerah arsirannya. Di sini X-nya min 3, saya panjangin di sebelah kiri. Karena ini dia pakai tanda kurang dari, lebih dari, nggak ada sama dengannya, berarti di sini dia pakai garis putus, seperti ini. Ini angkanya minus 3, yang ini 1. Sekarang yang membedakan kan daerah arsirannya ya. Nah, untuk daerah arsirannya itu sendiri gini. Kalau dia bilang X lebih dari sama dengan 0 seperti ini, maka itu kan tadi pembatasnya adalah sumbu Y-nya ya. Sumbu Y-nya. Berarti dia dari sumbu Y ini, itu berarti dia pasti ke kanan. Dari sumbu Y ini kan X lebih dari sama dengan 0 ya. Maka dia ke kanan.
seperti ini. Nah, sedangkan untuk yang satunya, ini, kan tadi titik potongnya min 3/1 untuk grafik yang putus-putus garisnya. Saya perpanjang dikit. Nah, di situ dia dikatakan lebih dari dan koefisien X-nya itu positif. Nah, berarti aman nih. Tinggal ngelihat anak panahnya aja berarti. Ini berarti tinggal ngelihat tanda lebih darinya tanpa harus membaliknya. Jadi di sini langsung aja kita lihat. Lebih dari berarti di sebelah kanan. Betul, di sebelah sini. Nah, ini saya arsir semuanya. Berarti di sini. Nah, berarti kalau misalnya di sini saya tandai sebagai daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3, ini daerah 4, seperti ini. Manakah yang merupakan daerah jawabannya? Ayo, yang mana yuk? Tinggal kalian deteksi, mana nih yang diarsir 2 kali nih gitu. Mana jawabannya? Coba disebutkan. 3. 3, betul sekali Siti dan Septian. Jadi daerahnya adalah daerah 3. Betul sekali daerah 3. Nah, sekarang kita tinggal milih deh itu kalau ada di pilihan jawabannya. Daerah 3 itu yang mana? Di sini kayaknya nggak ada ya yang memenuhi ya. Coba kita lihat di daerah sebelah. Nah, tuh ternyata jawabannya adalah yang mana tuh? Yang E. Jawabannya yang E ya. Tuh. Yang E itu jawabannya. Oke? Yang ini clear? Bisa ya berarti ya? Bisa. Jadi ingat kalau ada tanda kayak petunjuk soal seperti ini, X lebih dari sama dengan 0 itu artinya berarti dia sumbu Y-nya ke kanan arsirannya. Kalau X lebih dari sama dengan 0 itu sumbu Y-nya ke kanan. Kalau ada Y lebih dari sama dengan 0 itu artinya berarti sumbu X. Gini, ini sumbu X. Dari sumbu X inilah dia ke atas daerah arsirannya. Jadi nanti kalau misalnya dapat Y lebih dari sama dengan 0 sama X lebih dari sama dengan 0 nggak usah bingung. Jadi kalau ada X lebih dari sama dengan 0 itu artinya dari sumbu Y ke kanan. Kalau dia Y lebih dari sama dengan 0 kayak gini berarti dia dari sumbu X itu ke atas. Oke. Kalau ini sudah clear. Yang ini udah di SS. Jangan lupa di SS. Ini tadi soalnya ini ya. Oke, kalau sudah clear kita ke sini. Nomor 4. Oke, nomor 4. Soalnya sejenis tapi di sini dia ada grafiknya ada 4 macam gitu jadinya ya. Ada 4 macam. Coba kalian deteksi manakah daerah penyelesaiannya. Untuk nomor 4.
Oke. Untuk nomor 4 dan nanti ada nomor 5 ya. Nomor 4 sama nomor 5 ini silahkan dikerjakan di lembaran. Kemudian kalian foto nanti jawabannya ya. Saya tunggu jam 12 malam. Paling lambat. Paling lambat jam 12 malam. Nah, untuk video yang ini, siapa tahu nanti ada yang ketinggalan tadi mau melihat lagi, saya akan kirim di YouTube. Jadi nanti kalian bisa tonton lagi untuk cara mendapatkan. Kan nomor 5 itu kan kebalikannya sudah ya, kebalikannya. Nah, ataupun tadi yang nomor 3 ada yang terlewat seperti itu, kalian bisa tonton lagi di YouTube-nya, penjelasan ulangnya. Biar nanti kalian masih bisa tetap belajar. Oke, soal yang ini udah saya kirim di grup kelas. Kita ketemu lagi berarti minggu depan untuk soal yang bentuknya soal cerita. Oke, selamat beraktivitas, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. iya.